Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tasya Aulia, NPM 202103058 dari Pendidikan Masyarakat kelas B. Di sini saya akan memaparkan macam-macam kebutuhan beserta contohnya. Yang pertama, ada kebutuhan normatif, yaitu kebutuhan yang ada karena dibandingkan dengan norma tertentu. Contohnya, secara normatif ditetapkan bahwa untuk menduduki jabatan struktural dipersyaratkan untuk mengikuti tes kepemimpinan apabila pada suatu pemerintah daerah jumlah penjabat yang akan dipromosikan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan pegawai yang telah memenuhi persyaratan tes kepemimpinan. Maka normatif terdapat kebutuhan untuk mengikuti tes kepemimpinan. Nah, yang kedua ada kebutuhan komparatif, yaitu membandingkan kebutuhan yang muncul dua kondisi atau lebih yang berbeda. Contohnya, bahwa harga laptop di Jogja jauh lebih murah karena kualitas barangnya kurang terpenuhi. Sementara harga laptop di Asia lebih mahal karena kualitas barangnya lebih bagus dan pengsegelannya rapi. Bahwa harga laptop di Asia lebih mahal karena dijamin kualitasnya memuaskan. Sebaliknya, harga laptop di Jogja lebih murah sebab kualitasnya kurang memuaskan. Jadi, menunjukkan akan timbul kebutuhan yang berasal dari perbandingan antara kondisi di Jogja dengan di Asia. Yang ketiga, ada kebutuhan yang dirasakan, yaitu keinginan yang dimiliki masing-masing orang yang perlu ditingkatkan. Kebutuhan ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat keterampilan atau kenyataan yang nampak dengan yang dirasakan. Cara terbaik untuk mengidentifikasi kebutuhan ini dengan cara interview. Contohnya, prestasi murid seorang pelajar cenderung menurun. Alasan murid tersebut cenderung menurun bahwa pelajaran baru yang diterapkan di kelasnya belum dikuasai dengan benar. Maka peningkatan kemampuan murid tersebut lebih menguasai pelajaran baru untuk kebutuhan yang dirasakan oleh murid tersebut. Yang keempat, ada kebutuhan yang diekspresikan, yaitu kebutuhan yang dirasakan seseorang mampu diekspresikan dalam tindakan. Dapat disamakan dengan pemikiran ekonomi yang menyatakan apabila seorang memerlukan sesuatu, maka akan menimbulkan permintaan. Contohnya, kendaraan kita mogok karena kehabisan bensin. Selanjutnya, kita harus membeli bensin di pompa bensin terdekat. Tindakan membeli bensin tersebut merupakan wujud dari kebutuhan yang diekspresikan. Nah, selanjutnya yang kelima ada kebutuhan masa depan, yaitu mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang. Misalnya penerapan teknik pembelajaran yang baru dan sebagainya. Identifikasi terhadap kebutuhan tip ini merupakan bagian dari perencanaan. Dengan demikian, pelatihan dapat didesain mendahului tahap implementasi perubahan tersebut. Contohnya, salah satu kabupaten Tasikmalaya akan membuka sistem informasi kursus kecantikan pada tahun depan sebagai salah satu bentuk peningkatan efisiensi kursus kecantikan tiap daerah. Agar dapat terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan beberapa pelatihan yang terkait dengan penerapan sistem kursus tata kecantikan, diantaranya pelatihan tata rias wajah, pelatihan perawatan wajah, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada kebutuhan insidentil yang mendesak, yaitu faktor negatif yang muncul di luar dugaan yang sangat berpengaruh. Misal, bencana nuklir, kesalahan medis, bencana alam, dan sebagainya.
Kebutuhan ini diidentifikasi melalui analisis potensi masalah dengan pertanyaan. Contohnya, apa yang akan kita lakukan bila terjadi kerusakan pada sebuah rumah yang terjadi akibat gempa bumi? Kita harus terlebih dahulu menolong warga tersebut yang terkena bencana. Baik, pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.